banyak prestasi-prestasi yang didapatkan oleh Polhut ini. Ya, tentu dalam operasi-operasi pengamanan kawasan hutan ini, tidak hanya kita bisa memastikan keamanan kawasan hutan kita, tapi juga kita bisa juga beroperasi untuk penegakan hukumnya, pengembalian kerugian negara. Indonesia memiliki kawasan hutan seluas 126 juta hektar, dan hal ini menjadikannya sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terluas di dunia. Di dalam kawasan hutan yang luas tentunya terdapat keanekaragaman hayati yang berlimpah, dan tentu saja sepenuhnya harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Sehingga perlu dijaga serta dilindungi dari berbagai ancaman yang merusak kawasan hutan. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengoptimalkan peran polisi hutan sebagai garda terdepan dalam menjaga rimba raya Indonesia, guna mencegah tindak kejahatan maupun tindakan ilegal terhadap lingkungan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tugas pokok dan fungsi Polhut adalah melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, juga hasil hutan, juga tumbuhan dan satwa liar yang dilaksanakan dalam 3 bentuk, yaitu meliputi preemptif, preventif, represif. 3 bentuk tindakan ini menjadi acuan dalam menghalau segala ancaman bagi keselamatan hutan di seluruh Nusantara. Dari berbagai macam ancaman tersebut antara lain illegal logging. Ini masih merupakan ancaman bagi kawasan hutan kita. Kemudian juga perburuan dan perdagangan tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Untuk menjadi polisi hutan, para anggota terpilih harus melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melalui Sekolah Pembentukan Perwira, Setupa. Nah, kemudian kita melaksanakan pendidikan selama 45 hari, 400 jam pelajaran dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama tahap pengantar, kemudian pendalaman materi, dan pembulatan. Adapun dalam pelaksanaan pendidikan ini, standar kompetensi lulusan yang kita berikan kepada para siswa ini, yang pertama sikap dan tata nilai. Pada tahun 2023 ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan pendidikan dan pelatihan pembentukan polisi hutan kepada hampir 500 calon orang Polhut. Angka ini merupakan yang terbanyak dari tahun 1995. Sekarang ini kita mencoba mengejar jumlah rasio dari jumlah kawasan hutan dengan rasio jumlah Polhut. Anda ketahui bahwa rasio yang paling ideal adalah menurut kajian adalah 1 Polhut paling tidak 5.000 hektar. Kurikulum yang dipelajari dalam masa pendidikan diharapkan dapat membentuk sikap kerja seorang Polhut yang disiplin, teliti, berani, dengan kompetensi dan pengetahuan akan lingkungan yang mumpuni. Sehingga harapan kami adalah melalui Diklat Pembentukan Polhut ini terbentuklah seorang polisi kehutanan yang kompeten untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang polisi kehutanan. Yang kemudian juga memiliki integritas tinggi, karena kita tahu bahwa kegiatan atau pelaksanaan tugas yang mereka lakukan terkait dengan penegakan hukum. Untuk mempertebal keamanan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga membentuk pasukan khusus yang berasal dari kumpulan polisi hutan unggulan dan berprestasi, bernama Satuan Polhut Reaksi Cepat atau SPORS. SPORS sebagai satuan khusus ditingkatkan kompetensinya dalam strategi operasi penangkapan, kemampuan intelijen, keahlian menembak, dan kemampuan menggunakan berbagai macam teknologi keamanan melalui pelatihan intens. Mereka punya kemampuan operasi, termasuk juga kemampuan dalam hal untuk bela diri. Kemudian juga mereka mempunyai kemampuan untuk melakukan
dukungan operasi yang melalui udara, ya tentu mereka bisa traveling dari helikopter dan sebagainya. Kemudian juga mereka juga punya kemampuan untuk melakukan penembakan tepat sasaran, ya ininya, termasuk juga mereka punya kemampuan intelijen berkaitan dengan penggunaan berbagai macam teknologi. Saat ini Spors memiliki 16 brigade di seluruh Indonesia. Mulai dari brigade yang ada di Sumatera Utara hingga brigade yang ada di Papua. Setiap brigade diwakili dengan nama hewan endemik di masing-masing wilayah. Ke-16 brigade pun dapat dimobilisasi untuk melakukan operasi penindakan ke wilayah manapun, karena masing-masing Spors memiliki keahlian khusus yang dikuasai. Spors memiliki sarana dan prasarana lebih lengkap dari polisi hutan pada umumnya untuk menunjang kinerja di lapangan dan dituntut lebih cepat dan tepat dalam menangkap pelaku kejahatan lingkungan dan kehutanan. Spors dan polisi hutan saling bersinergi dengan baik dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya kasus terungkap dan diselesaikan dalam hal penegakan hukum di rimba raya Indonesia. Dalam beberapa tahun ini saja, kita sudah melakukan upaya-upaya pengamanan, operasi-operasi pengamanan kawasan hutan itu lebih pada 2.000 kasus. Banyak kasus-kasus besar kita tanganin, baik itu berkaitan dengan illegal logging, kemudian juga pertambangan ilegal, perambahan kebun, juga perburuan dan perdagangan satwa-satwa yang dilindungi. Termasuk juga kita menangani juga kejahatan-kejahatan terkait dengan transnational crime, ya, kejahatan lintas lintas negara. Jadi banyak prestasi-prestasi yang didapatkan oleh Polhut ini. Ya, tentu dalam operasi-operasi pengamanan kawasan hutan ini tidak hanya kita bisa memastikan keamanan kawasan hutan kita, tapi juga kita bisa juga melalui operasi-operasi penegakan hukum ini pengembalian kerugian negara. Sejak tahun 2015 sampai September 2023, Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan operasi penegakan hukum sebanyak 2.015 kali. Dan hampir 1.500 kasus yang sudah dibawa ke pengadilan merupakan hasil dari operasi polisi hutan dan Spors. Selain itu, upaya penegakan hukum selama kurang lebih 8 tahun itu berpotensi menyelamatkan kerugian negara sebesar 20,79 triliun rupiah. Salah satu satuan Polhut reaksi cepat yang paling aktif dalam menangkap para pelaku kejahatan lingkungan dan kehutanan adalah Spors Brigade Bekantan. Spors Bekantan yang bermarkas di Kalimantan Barat banyak menangani kasus-kasus kejahatan di bidang kehutanan berskala besar, seperti persoalan pembalakan liar, juga penyelundupan satwa dilindungi. Pengurus Pusat Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Ini disampaikan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, Dayana, Selasa 24 Oktober di Pengadilan Tindak Pidana. Kegiatan yang berlangsung hingga Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023 mendatang. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai PDI Perjuangan Bali, Wayan Koster, menargetkan kemenangan. Provinsi Kalimantan Barat memiliki kawasan hutan seluas 8,34 juta hektar atau mencapai 57,14% dari total luas wilayah provinsi, yaitu 14,68 juta hektar. Dengan luasnya yang melebihi setengah wilayah provinsi, hutan Kalbar menyimpan ratusan jenis flora dan fauna yang berpotensi untuk dijadikan target pelaku kejahatan. Adapun pelanggaran hukum yang kerap terjadi di hutan Kalimantan antara lain illegal logging atau pembalakan liar, pemburuan tanaman dan satwa liar yang dilindungi undang-undang, perambahan hutan ilegal, serta pembakaran hutan.
Hal ini membuat Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat Spors Bekantan wilayah Kalimantan Barat menjadi satuan paling aktif dalam menyelesaikan masalah kejahatan lingkungan. Tantangan di wilayah hutan Kalimantan Barat ini semakin meningkat dalam arti modus-modus dari pelaku semakin beragam ya. Misalnya kita biasa menangani modusnya seperti ini, nah mereka akan mencari cara supaya bisa terlepas dari jeratan hukum kita ya, atau terlepas dari penangkapan yang kita lakukan. Jadi mereka modusnya pun makin berkembang. Oleh karena itu, kita sebagai penegak hukum juga jangan tinggal diam. Jadi kita juga harus berinovasi untuk bisa jangan ketinggalan justru oleh mereka. Guna menghadapi semakin beragamnya modus operandi dari para pelaku kejahatan lingkungan dan menghentikan maraknya industri kayu ilegal di Kalbar, Spors Bekantan bersama polisi hutan dan pihak terkait lainnya secara intensif menemukan, mengejar, dan menangkap pelaku kejahatan. Sehingga kini penegakan hukum serta penemuan kasus kejahatan lingkungan di Kalimantan pun kian meningkat dan tertangani dengan baik. Untuk kasus dari tahun ke tahun, ini ada peningkatan. Tetapi bukan berarti makin banyak kasus ilegal terjadi. Tapi di sini ada kesadaran masyarakat juga untuk melaporkan kita. Mungkin tingkat kepercayaannya, mudah-mudahan ya, tingkat kepercayaan kepada kami ini menjadi lebih baik sehingga masyarakat tahu, memberikan informasi dan melakukan pengaduan ke kita ini kemana gitu. Ya kan? Karena mungkin dari tingkat kepercayaan kita tindak lanjuti pengaduan masyarakat itu sehingga masyarakat merasa wah kami mungkin direspon dengan cepat gitu. Dalam menindak pelaku kejahatan, Spors Brigade Bekantan mengandalkan laporan masyarakat dan juga hasil patroli reguler dari polisi hutan. Spors juga memiliki tim analisa khusus yang bekerja memastikan data-data keberadaan pelaku, termasuk alat bukti. Setelah data terkumpul, pasukan Bekantan yang telah dilengkapi senjata modern segera bergerak dan siap beraksi. Kami untuk melakukan kegiatan, jadi kami mengumpulkan informasi dulu, baik itu dari masyarakat maupun dari internal sendiri, dari kami punya unit intelijen, itu diolah berbagai informasi. Setelah itu baru kita akan melakukan verifikasi laporan di lapangan, pengecekan. Setelah semuanya didapat secara lengkap, baru kita adakan itu rapat bersama pimpinan untuk menyempurnakan taktik dan strategi untuk pelaksanaan di lapangan. Dalam melakukan pemberantasan kejahatan lingkungan dan kehutanan, Spors tidak terlepas dari adanya berbagai kendala. Namun hal tersebut mampu dilalui oleh para anggota Brigade Bekantan. Pasalnya mereka sudah melalui banyak pelatihan seperti operasi, penjagaan, intelijen maupun patroli. Tidak hanya itu, mereka juga mengikuti pelatihan di Kopassus Batu Jajar dan pendidikan Ranger di Thailand. Untuk perlindungan diri, mereka juga berlatih bela diri tarung derajat. Yang kendala-kendala kita di lapangan yang sangat sulit kita hadapi ya, mengingat kita lokasi kita di hutan Kalimantan yang notabene masih rimba dan masih banyak yang hutan perawan. Jadi medan-medan masih banyak medan yang sulit ditembus, seperti lokasi-lokasi yang perbukitan, riam-riam masih banyak kita temui, sangat lumayan berat bagi kita. Terus juga terkadang dari masyarakat juga ada juga masyarakat yang istilahnya masih belum memahami apa yang menjadi tugas pokok dan tujuan kita dalam rangka menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Spors Brigade Bekantan yang saat ini beranggotakan 45 orang dan terbagi dalam beberapa unit di sepanjang tahun 2023 telah berhasil mengungkap 18 kasus kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, di mana 10 diantaranya siap disidangkan, yaitu dengan rincian 4 kasus perdagangan dan penyelundupan sisik terenggiling, 4 kasus illegal logging, 2 kasus perambahan hutan. Sementara itu ada 5 kasus penyelundupan dan perdagangan satwa lainnya,
yang mana 3 diantaranya sudah P21, dan hewan dilindungi yang diselundupkan yakni enggang, kakak tua, serta bekantan. Dan salah satu kasus terbesar yang baru ditangani Spors Bekantan yaitu berhasil mengamankan pelaku 2 orang dan juga barang bukti berupa sisik terenggiling dengan berat mencapai sekitar 300 lebih kilogram. Dan yang sekarang tantangan yang terus berkembang hingga sekarang ini adalah tantangan bagaimana kita mengungkap adanya kejahatan yang terorganisir. Jadi kita memang dituntut sekarang ini, tantangan kita adalah bagaimana kita bisa mengungkap suatu jaringan yang dia memang terindikasi melakukan kejahatan di bidang LHK. Baik itu jaringan yang sifatnya nasional maupun transnasional. Itu tantangan-tantangan kita. Selain itu juga kita juga dituntut juga untuk selalu meningkatkan kompetensi. Ini juga tantangan kita. Karena dengan kita mengupdate terus kompetensi-kompetensi kita, tentunya kita akan semakin bisa untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Di antaranya salah satunya terkait dengan IT, ya, penggunaan IT dan penggunaan peralatan-peralatan yang sangat dinamis dan semakin tahun semakin berkembang. Keberadaan Spors Brigade Bekantan tidak hanya menjaga hutan Kalimantan dari aspek hukum, namun kini telah berkembang membantu masyarakat dan pemerintah daerah dalam menjaga keasrian dan keutuhan hutan, terutama dalam menjaga kebakaran hutan dan lahan, Karhutlah. Upaya penegakan hukum di Rimba Raya juga dilakukan oleh Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat di Taman Nasional Alas Purwo yang terletak di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan sepenuh hati, Polhut dan Spors menjaga setiap jengkal hutan dari kejahatan lingkungan dan tindak membahayakan lainnya. Di Pulau Jawa, Taman Nasional Alas Purwo merupakan salah satu kawasan hutan yang menjadi fokus pengamanan dari aksi kejahatan oleh polisi hutan juga Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat, Spors. Hutan seluas 44.037 hektar yang terletak di ujung timur Pulau Jawa ini, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, merupakan rumah bagi 45 jenis mamalia, 326 jenis burung, dan 700 lebih jenis tumbuh-tumbuhan. Terdapat beberapa satwa dilindungi yang hidup di Taman Nasional Alas Purwo, yakni banteng, rusa, macan tutul, dan merak. Selain itu juga terdapat tumbuhan bernilai ekonomi tinggi seperti sono keling dan jati. Dalam upaya penjagaan dan pengawasan, kawasan yang dikenal sebagai hutan tertua di Pulau Jawa tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyerahkan tugas tersebut kepada seluruh satuan polisi kehutanan. Jadi kalau untuk karakteristik masing-masing polhut dan kawasan memang beda. Jadi kalau kami memang kebetulan di kami kan satwa kuncinya kan banteng, kemudian macan tutul, ada elang Jawa gitu ya, ada merak. Kami konsen di situ, mungkin itu bagian dari karakteristik yang ada di kawasan kami, termasuk mungkin landscape-nya. Jadi kawasan kami ini kebanyakan kan hutan dataran rendah, jadi hutan dataran rendah, ada hutan pantai sampai ke bukit ya, jadi 322 meter dari permukaan laut yang Gunung Linggamanis itu. Setiap polisi hutan memiliki perannya masing-masing dalam menjaga keamanan dan keutuhan hutan Alas Purwo. Untuk polisi hutan bertugas secara rutin setiap harinya, berpatroli berkeliling kawasan dan melaporkan perubahan-perubahan ekosistem penghuni hutan dalam rangka menjaga kawasan konservasi. Saat melakukan patroli, Polhut biasanya menggunakan kendaraan bermotor, juga berjalan kaki menyusuri belantara hutan. Tindakan ilegal yang kerap ditemukan yaitu adanya jerat yang dipasang oleh oknum masyarakat untuk menangkap satwa dilindungi. Pelanggaran yang ditemukan tersebut selanjutnya oleh Polhut dibuat laporan dan mengamankan barang bukti. Setelah itu dilakukan proses hukum berikutnya, yang apabila skala barang buktinya besar, diserahkan langkah selanjutnya kepada Spors Brigade Banteng. Jadi di TNI Alas Purwo saat ini ada kurang lebih 17 polisi kehutanan, mulai dari tingkat terampil sampai ke ahli. Jadi kami aktivitas sehari-hari ada kegiatan penjagaan di pos, kemudian ada aktivitas
anjang sana ke masyarakat di kawasan hutan, di tepian hutan, bagian dari untuk sosialisasi dan penyuluhan. Kemudian ada juga kami kegiatan patroli rutin untuk mencegah kegiatan-kegiatan ilegal dari masyarakat, di antaranya kegiatan-kegiatan yang di dalam kawasan. Izin Komandan melaporkan, tim patroli menjumpai sekelompok orang sedang memasang jerat di Pulau Gunting, pelaku sekitar 4 orang. Demikian laporan, terima kasih. Baik, 86, tim patroli tetap memantau ya. Spors Brigade Banteng, satuan khusus yang berasal dari Seksi Wilayah 2 Surabaya, memperkuat keamanan di Taman Nasional Alas Purwo. Dengan bergerak secara cepat dan tepat saat terjadi tindakan ilegal yang membahayakan hutan. Penegakan hukum berlapis oleh polisi hutan dan Spors sangat diperlukan, karena hilangnya sumber daya hayati bukan hanya menimbulkan kerugian ekonomi maupun ekologi bagi Indonesia, tapi juga kerugian bagi dunia. Sehingga penindakan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jerah untuk pelaku. Yang ditangani dari Spors Brigade Banteng untuk kegiatan operasi di Taman Nasional Alas Purwo ini, yang pertama adalah perburuan satwa. Beberapa kali kami kerjasama dengan Polhut Taman Nasional Alas Purwo melakukan penangkapan terhadap pelaku perburuan satwa, dan sampai penindakannya itu sampai dilakukan penyidikan. Dan yang berikut adalah kasus illegal logging, di mana terdapat pencurian hutan, yaitu hasil hutan, yaitu kayu sono keling. Satwa kecenderungan di sini kan ada satwa besar ya, termasuk banteng yang endemik sini yang perlu kita lestarikan, maupun yang jenis-jenis satwa burung-burung hijauan itu yang paling sering di sini kan yang terkenal karena cucak hijau. Di situ sering terjadi perburuan. Dalam menjaga hutan yang begitu luas, Spors Brigade Banteng juga memerlukan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat Mitra Polhut, MMP ikut hadir menjaga hutan tertua di Pulau Jawa tersebut dengan jumlah sebanyak 37 orang. MMP merupakan kelompok masyarakat sekitar hutan yang membantu dalam pelaksanaan perlindungan hutan di bawah koordinasi, pembinaan, dan pengawasan polisi hutan KLHK. Seperti ikut serta dalam patroli, melaporkan jika melihat pelanggaran terjadi di hutan, serta memberikan sosialisasi kepada warga. Yang pertama itu kejahatan illegal logging atau pencurian pohon. Di situ saya sebagai masyarakat Mitra Polhut wajib melaporkan itu kepada polisi hutan. Selain itu, contohnya ada pelanggaran seperti pemasangan jerat satwa, pencurian burung. Semua pihak terlibat dalam menjaga kekayaan hayati yang ada di Alas Purwo. Baik KLHK dan pemerintah daerah berkomitmen dengan serius dalam menegakkan hukum, khususnya terkait perlindungan satwa yang ada di hutan tertua tersebut dari jeratan para pelaku kejahatan, agar ekologi tidak rusak dan keberadaannya tidak punah. Kami Spors Brigade Banteng komitmen melakukan tindakan penegakan hukum sesuai undang-undang yang diamanatkan kepada kami. Sebagai contoh terakhir yang di Taman Nasional Alas Purwo tersebut adalah tidak saja kita melakukan penegakan hukum tentang undang-undang kehutanan, tetapi juga kerugian juga dijerat ke undang-undang TPPU. Itulah komitmen kami. Jadi semua pelanggaran terhadap kehutanan maupun lingkungan hidup kami mengacu terhadap undang-undang, dan selama ini Brigade Banteng sehingga tegak lurus terhadap penegakan hukum terhadap pelanggar-pelanggar di bidang kehutanan maupun lingkungan hidup. Spors dan Polhut merupakan garda terdepan dalam perlindungan dan pengamanan seluruh hutan di wilayah Indonesia. Kemampuan dan keahlian personel di masing-masing garda berperan penting dalam menjaga keseluruhan rimba raya Indonesia yang seluas 126 juta hektar ini agar tetap lestari dan memberikan manfaat bagi kemakmuran rakyat.
Siapa kita?